إياك نعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah dan tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar almarhum Haji Arash yang telah mengundang kita pada hari ini. Kita doakan almarhum Haji Arash, orang tua daripada ketua Majlis Al-Muhajir ini, yaitu Haji Bahar. Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini memberikan satu pahala dan syafaat dan naungan anugerahnya, dan Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan Allah terima segala amalan kebaikan yang diamalkan, dan Allah sambungkan segala kebaikan-kebaikan dari anak keturunannya kepada dirinya, sehingga terus setiap saat, setiap waktu Allah Subhanahu wa taala limpahkan curahan rahmat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Yang kita muliakan bersama akhina fillah Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Habsyi, matta'anallah bituli umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina fillah Al-Habib Quraish Zahir, guru kita, guru Luqman, guru Saiful, dan orang tua kita Bapak Haji Dahri, Bapak Haji Mahyudin, Bapak Haji Zulkifli, Haji Norman, Haji Arfani, dan juga tidak lupa yang kita muliakan akhina fillah Haji Muhammad Andi Burhan, dan juga Bapak Mas Hudi Wibowo, dan juga Haji Arfani, Haji Zainal, dan semua para hujjat yang ada di tempat ini, yang mungkin Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada yang hadir semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan membawa keberkahan untuk hidup kita dan hidupnya orang tua kita, keluarga dan anak istri kita, dan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita semuanya menuju ke tempat yang penuh dengan keabadian rahmat, keabadian kebahagiaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh, yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, mengumpulkan dengan kehendak Allah. Tidak akan ada sesuatu berjalan dan bergerak di dalam muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus sadar benar, dan kita harus renungkan benar-benar kenapa kita bisa berkumpul di tempat ini. Setelah lamanya, panjangnya waktu dan kehidupan yang kita jalani, alhamdulillah malam ini kita berkumpul untuk mendengarkan ajakan Allah, untuk mendengarkan ajakan Nabi Muhammad ibn Abdullah, melalui wasilah mengenang kelahiran rahmat yang ada di muka bumi ini.
kelahiran cahaya ketika dunia dalam keadaan gelap, sampai kegelapan yang dahsyat itu menjadikan manusia yang hidup di dunia ini membunuh anaknya sendiri, menanam anaknya sendiri, kehilangan pegangan, kehilangan pandangan hidup, kehilangan jalan hidup. Mereka tidak tahu ada apa di dalam kehidupan. Mereka tidak bisa lagi melihat siapa yang memiliki kesempurnaan. Mereka tidak bisa melihat lagi siapa yang memiliki kekuasaan yang sempurna, kemuliaan yang sempurna, penguasa dunia dan jagat raya, hingga mereka menyembah patung-patung dan menyembah roh-roh yang mereka yakini bahwa itu adalah Tuhan mereka. Karena kejahiliahan inilah, karena kebodohan inilah menjadikan manusia hidup tanpa arah. Datanglah Nabi Muhammad, datanglah penghulunya para nabi, datanglah cahaya yang menunjukkan manusia ke jalan yang penuh kebahagiaan dan keselamatan, mengenalkan kita kepada Allah dan mengharuskan kita untuk memiliki iman. Iman inilah yang mengangkat derajat manusia. Iman ini kalau sudah masuk ke hati, idza dakhala an-nur ila al-qalbi infataha as-sadr wa ansyarah. Kalau cahaya ini sudah masuk ke dalam hati, kata Rasulullah, maka hati manusia akan terbuka dan akan bahagia manusia tersebut melihat cahaya dan mendapatkan cahaya yang mencahayai fikiran dan jiwanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika masuk di dalam hati seorang hamba yang bernama Habibul A'jami. Habibul A'jami ini seorang yang soleh, murid daripada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri dulu punya murid dan dia juga temannya. Bahkan terkadang jadi gurunya juga. Namanya Habibul A'jami. Habibul A'jami ini pernah dipesankan oleh Imam Hasan al-Basri, wahai muridku Habib, jaga rumahku ini, tolong buatkan makanan buat aku, bawakan makanan. Oh sudah, baik guru, saya akan bawa makanan, saya buat makanan di rumahmu ini. Disiapkanlah makanan untuk gurunya, yaitu Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri Imam Hasan al-Basri mengajar di masjid. Setelah mengajar di masjid, beliau pulang. Ketika pulang, Al-Imam Habib al-A'jami ini sebelum datang gurunya, Al-Imam Habib al-A'jami ini kedatangan tamu. Ada yang ketuk pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Ada apa? Dibilang, saya ini lapar. Saya pengen makan. Adakah makanan di rumah ini? Oh, kau lapar? Dibilang, tunggu sebentar. Makanan yang dia buat, yang dia siapkan untuk gurunya dan dia makan, diberikan kepada fakir miskin. Ya Allah, banyaknya makanan ini. Ambil saja semuanya, kata Habibul A'jami. Semuanya ambil. Gembira fakir miskin ini dapat makanan yang pulanglah dia ke rumahnya. Tidak lama Imam Hasan al-Basri datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wahai Habibul A'jami? Alhamdulillah. Ayo kita duduk, keluarkanlah makanan. Kita makan bareng-bareng. Maaf guru, dibilang. Makanan sudah saya kasihkan sama fakir miskin, dibilang. Kau kasihkan fakir miskin? Iya. Kau tidak sisakan separuh saja untuk kita.
Aku kesian sudah melihatnya. Dia bilang, aku kasihkan semua makanan. Semuanya. Ya Allah. Nah, dia tidak makan. Saya ini belum makan, kata Imam Hasan al-Basri. Bagaimana seorang yang sudah umur butuh makan di malam hari lebih daripada anak muda. Ya. Akhirnya Al-Imam Hasan al-Basri termenung. Diam sebentar. Kenapa kau kasih semuanya? Coba dibagi dua. Kan orangnya satu orang juga. Muridnya ini tapi Imam Hasan al-Basri tahu benar ini murid bukan sembarang murid. Punya kelebihan dia. Dia Imam Habib al-Ajami. Tidak lama kemudian ada menetuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kau buka. Siapa ini? Senyum Imam Habib al-Ajami. Buka pintu, ada orang bawa makanan daging, kambing. Subhanallah. Dipenuhi mangkok itu dengan makanan dan buah-buahan. Apa? Oh, ini saudagar fulan mengantarkan makanan untuk Imam Hasan al-Basri. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana makanannya sini dibawa ya Imam Hasan al-Basri. Lihat. Lihat. Sesungguhnya engkau ini banyak ilmunya, tapi sedikit imannya. Lihat berkat kita bersedekah, akhirnya Allah gantikan berlipat-lipat sampai tadi makanan cuma roti saja, sekarang Allah ganti dengan daging, dengan nasi, dengan buah-buahan, dengan ayam, dengan hidangan-hidangan yang dipenuhi. Makanan-makanan yang terindah di negeri ini. Sesungguhnya kau ini banyak ilmunya. Banyak orang ini ilmunya imannya tidak ada. Tapi orang kalau sudah punya banyak apapun yang banyak tapi tidak punya iman, tidak akan ada harga. Ini Imam Habib al-Ajami ini kalau berdakwah, Imam Hasan al-Basri berdakwah pasti ngajak dia. Terkadang di jalan tidak ada kapal, tidak ada sesuatu yang mengantarkan mereka untuk menyeberang, langsung minta, ya Habib tolong doakan. Habib al-Ajami langsung doa, ya Allah tolong hambamu ini, kami mau nyeberang. Tiba-tiba terbang dua orang ini bisa. Si guru ini tahu benar siapa Habib al-Ajami ini. Walaupun muridnya, tapi imannya, yakinnya sama Allah. Allahu Akbar. Sudah benar-benar percaya sama Allah. Dia sudah serahkan hidupnya dengan Allah. Jadi orang yang sudah beriman sama Allah, sudah punya iman. Kenapa Nabi Muhammad nyuruh kita punya iman? Karena disitulah titik keselamatan kita. Kalau mau tahu kita bakal selamat atau tidak, sudah beriman belum? Kalau sudah punya iman, jangan takut kita. Jangan takut dengan hidup kita, sudah tanda bahwa engkau sudah memegang kunci sorga dunia dan akhirat. Jangan ragu lagi sudah. Jalani hidup ini. Apapun yang kita hadapi, hadapi. Jangan takut. Walaupun satu dunia ini membenci kita, mau menghancurkan kita, jangan takut kalau sudah beriman sama Allah. Kalau sudah punya iman ini, orang yang sudah punya iman, mereka sama kematian pun tidak takut. Sama kemiskinan tambah lagi. Apapun yang mereka hadapi, mereka la khaufun alaihim, sudah percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah sahabat-sahabat Rasul. Lihatlah Bilal sampai mau dibunuh sama Abu Lahab dan Abu Jahal tersebut. Dengan mengancamnya dan meletakkan batu di atas perutnya, tetap dia katakan ahadun ahad. Satulah. Allah lah yang aku sembah. Allah lah yang aku imani. Ketika masuk iman ini ke hatinya Bilal, tidak ada lagi rasa takut di dalam hidupnya. Mau dibunuhkah, mau diapakankah, tetap dia berpegangan dengan imannya, karena iman ini adalah
sesuatu rahasia kebesaran keselamatan seorang hamba. Maka dari itu Nabi Muhammad pengen kita beriman terus. Jaga iman kita. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali Islam kalian sudah benar. Iman kita ini harus kita jaga terus. Orang menjaga iman malam-malam tak tidur nak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Saya menjaga iman saya. Tidak tidur demi menjaga iman. Karena memang iman ini yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Nasib kita dunia dan akhirat kita. Mau nasib anak kita, mau apapun dengan iman. Maka dari itu Rasulullah SAW berpesan kita harus memiliki iman dan bersabda Nabi Muhammad al-iman uryanun walibasuhu taqwa. Iman ini digambarkan seperti orang yang tidak pakai baju. Harus dipakaikan baju iman ini baru bagus. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Harus kita menjadi orang yang soleh. Kalau beriman saja, percaya sama Allah, percaya. Tapi belum melakukan ketakwaan. Belum bersabar. Belum sholat. Belum bertawakal. Masih belum sempurna. Harus dipakaikan baju iman kita. Menjadilah hamba yang soleh. Karena dengan kesolehan kita lah akan menjadi sempurna iman kita. Wazinatuhul haya. Dan perhiasan iman ini adalah rasa malu yang muncul di hati manusia. Kalau tidak ada punya malu lagi, tidak indah iman kita. Tidak ada malunya. Karena al-haya'u minal iman. Rasa malu ini daripada iman. Kalau orang sudah tidak punya malu lagi, imannya sudah tidak ada. Maka Rasulullah gambarkan ini. Malu seperti perhiasannya. Orang kalau berjalan dengan perhiasan akan merasa bangga. Mulia. Terhormat. Begitulah orang yang beriman sudah percaya sama Allah. Kalau dia malu, punya rasa malu, maka itulah perhiasan yang sangat indah. Itulah kehormatannya. Itulah keindahan dan darajatnya. Wa thamaratuhul ilm. Dan buah daripada iman itu adalah ilmu. Orang kalau sudah beriman, dia berilmu. Punya ilmu, dia tahu, dia ini tahu, ini tahu. Tapi belum tentu orang yang berilmu itu beriman. Iman adalah keamanan. Orang kalau sudah beriman, dia aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la iman liman la amanatah. La iman liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai amanah atau keamanan, memberikan keamanan kepada manusia, baik itu mengamankan hartanya, dia tidak pernah khianat, amanah dengan harta yang dititipkan kepada dirinya. Maka tidak ada iman manusia yang tidak mempunyai sifat amanah atau tidak bisa memberikan keamanan kepada orang lain juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sampai kalian mencintai diri kalian, mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Subhanallah. Orang kalau sudah berserah sama Allah, orang kalau sudah percaya sama Allah,
dia tidak pernah merasakan bahwa nikmat dia ini akan tertukar, bahwa kesenangan dia akan tertukar, jodoh dia akan tertukar, rizki dia akan tertukar. Dia tahu benar ini barang tidak bisa ditukar-tukar sudah. Maka dari itu dia tidak pernah curiga ada yang bisa merampas hartanya, ada yang bisa merampas kedudukannya, ada yang bisa merampas kebaikan yang dia dapatkan. Tidak pernah tergambar di pikirannya. Mereka hidup bersama Allah. Mereka sudah menyerahkan nasibnya kepada Allah. Orang yang sudah memiliki iman yang benar, percaya sudah sama Allah, mereka jadikan hidup mereka di tangan Allah. Tahu benar mereka. Mereka tidak bisa lari dari tangan dan kehendak Allah, dari kekuasaan Allah yang menguasai dunia dan jagat raya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, anda dia ini beriman, dia akan senang ketika saudaranya, keluarganya, siapapun yang ada di sekitarnya mendapatkan apa juga yang dia dapatkan. Dia mengharapkan kebaikan seperti apa yang dia harapkan kepada dirinya kebaikan. Dia mengharapkan kesenangan kepada diri orang lain seperti yang dia harapkan dirinya senang. Kalau sudah mempunyai ini, tanda kita beriman. Tapi kalau sudah kita tidak senang dan takut si fulan ini jadi besar, takut si fulan jadi kaya, takut si fulan jadi hebat. Keinginan yang dia senangi pada dirinya, seperti punya ilmu misalnya, atau punya kekayaan, atau punya harta dan lain-lainnya, dia tidak ingin orang lain dapat seperti itu juga. Kalau sudah ada rasa tidak ingin seperti itu, tanda iman kita hilang. Tapi kalau kita sudah senang melihat ada saudara, anak, istri, keluarga, sepupu kita atau yang lain-lainnya, tetangga kita, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan Sidin kaya, mudah-mudahan Sidin diangkat derajatnya, mudah-mudahan kesalahannya ditutupi oleh Allah, mudah-mudahan Allah tidak permalukan dia, mudah-mudahan. Nah, dia menginginkan yang dia ingin pada dirinya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang akan sudah hati-hati. Kita bukan kerampokan harta lagi. Iman kita sudah iman kita sudah tidak ada lagi. Iman kita sudah kemana-mana. Sebab apa? Sebab bisikan hawa nafsu, sebab syaitan yang ada pada jiwa kita sudah berhantu kita namanya. Ada hantunya dalam diri kita. Coba kita bayangkan, di dalam diri kita ada hantunya. Ya Allah. Imannya lari. Kemana ini iman? Padahal ini keuntungan hidup. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Allah bilang semua yang hidup di dunia ini mereka rugi kecuali yang sudah punya iman ini. Orang yang sudah punya iman ini mereka menginginkan kebaikan kepada semua manusia. Al-Imam Hasanul Basri pernah melihat orang mabuk-mabukan di tengah laut. Di kapal mereka mabuk-mabukan, memanggil tari perut dan lain-lainnya. Ketika Imam Hasan al-Basri melihat dengan rombongannya, berdoa Imam Hasan al-Basri, ya Allah, senangkanlah mereka ya Allah di surgamu. Heran yang datang yang bersama Imam Hasan al-Basri, ya Imam Hasan, kau doakan orang ahli maksiat ini untuk masuk surga, dia bilang. Bergembira di akhirat sana, sedangkan dia bermaksiat di dunia ini. Aku mendoakan mereka masuk surga, tidak ada lain. Aku berharap mereka bertaubat dan masuk surga. Karena orang yang masuk surga ini orang yang bertaubat. Karena orang yang masuk surga ini orang yang dapat hidayah.
Maksud dari doa tadi, Al-Imam Hasan Al-Basri berdoa mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Inilah hati hamba-hamba Allah. Kalau kita senang orang masuk neraka, senang nyumpahi orang, senang orang kualat, senang orang itu menjadi tidak baik, apa bedanya kita sama syaitan? Syaitan itu senangnya orang itu masuk neraka. Kalau ada orang berbuat jahat, orang sombong misalnya, kita bilang mudah-mudahan sidin masuk neraka. Jangan. Pengikutnya Nabi Muhammad dari dulu menginginkan orang itu mendapatkan kebaikan. Pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai fikiran mereka bukan ke situ. Ketika nafsu menendang mereka, ketika nafsu mengajak mereka untuk membenci dan menghina dan membalas, muncullah cahaya iman dan hati mereka yang sudah dibentengi dengan iman mengatakan, aku ingin orang ini mendapatkan kebaikan. Itulah kalau mata ini dibalas dengan mata terus, buta semuanya satu dunia. Ada orang mencelakai, dibalas juga dengan dicelakai. Ada orang mengambil mata manusia, dibalas dengan mata manusia juga. Tak akan habis-habis, akhirnya ujung-ujungnya satu dunia jadi buta. Kenapa? Berbalas-balasan pukul-pukulan mata. Begitu juga kejahatan, kalau dibalas dengan kejahatan terus. Bulan berbuat jahat, dibalas jahat lagi, jahat. Yang muncul di dunia ini apa? Kejahatan terus. Sudah yang jahat saja yang muncul. Tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi akhlak, tidak ada lagi adab, tidak ada lagi kesucian. Lihat, Al-Imam Hasan Al-Basri ketika melihat orang mabuk-mabukan, bermain perempuan, dan lain-lainnya, tidak dia caci, dia tidak sumpahi, bahkan dia doakan supaya masuk surga. Oh, inilah hamba-hamba Allah. Inilah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita senang nyumpahi orang, senang mengejek orang, senang menghina orang, senang menjatuhkan orang, senang mencari kesalahan orang, takutnya kita ini tidak punya iman. Iman kita kemana? Karena orang yang beriman ini senangnya orang itu jadi baik, masuk surga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan iman kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang senang melihat orang senang, gembira melihat orang gembira, senang orang terangkat derajatnya, senang orang dimuliakan orang, senang orang itu menjadi terhormat, senang orang itu dapat rezeki, senang orang itu dapat jodoh, senang orang itu mendapatkan kebahagiaan. Barang siapa yang senang dengan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan kepada orang itu dahulu. Sebelum orang yang dia lihat itu dia ingin baik, Allah berikan dulu kepada orang tersebut, kata Rasulullah. Mudah-mudahan dengan hati yang baik, kebaikanlah yang hidup dalam yang ada pada diri kita. Kehidupan kita terus tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik, diangkat terus derajat kita oleh Allah, diangkat terus rezeki kita, diangkat terus kebahagiaan kita, diangkat terus kedudukan kita di sisi Allah dan Rasulullah. Dan Allah jadikan kita ahlul hidayah, ahlul istiqamah, ahlul Quran, ahlul zikir, ahlul mahabbah, ahlul barakah, ahlul taufiq wal inayah, ahlul salamah di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين صراط الذين أنعمت عليهم kita minta sisa dari acara hari ini untuk Ustaz Lukman.